Selamat sore Bu dosen dan teman-teman. Di video saya ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi pada sistem respirasi dan sistem endokrin pada tubuh manusia beserta gambar dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernafas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida. Lebih jelasnya lagi kita akan melihat gambar berikut ini. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan jalan masuk oksigen untuk pernapasan dan jalan keluar untuk karbon dioksida serta uap air sisa pernapasan. Udara dari luar akan masuk ke rongga hidung berlapis selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat pernapasan. Selain itu, juga terdapat rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Yang kedua, ada tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak di sebagian leher dan sebagian di rongga dada. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada bagian rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Tenggorokan juga mempunyai bentuk seperti pipa vertikal berotot dan berlubang. Ini disebut sebagai batang tenggorokan yang mengkaitkan laring dengan bronki ke paru-paru. Yang ketiga, ada faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Fungsi utama faring dalam sistem pernapasan manusia adalah sebagai sistem pencernaan, yaitu membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Faring juga berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Yang keempat, paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Paru-paru merupakan organ respirasi yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah dalam tubuh vertebrata yang bernafas dengan udara. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah, menjadi lapisan pelindung hati dari guncangan karena letak hati berada di bawah di antara paru-paru, sehingga organ pernapasan tersebut bisa melindungi hati dengan baik. Kelima, ada bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang terletak setelah trakea sebelum paru-paru. Bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Struktur mukosa dalam trakea hanya tulang rawan bronkus yang bentuknya tidak teratur. Dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Yang keenam ada bronkeolus. Bronkeolus merupakan cabang dari bronkus yang bermuara ke alveolus. Struktur pada bronkus tidak memiliki tulang rawan, memiliki silia, dan pada bagian ujungnya terdiri dari jaringan epitelium berbentuk kubus bersilia. Yang ketujuh ada alveolus. Pada bagian ujung bronkeolus terdapat gelembung yang dikenal dengan nama alveolus. Di dalam tubuh manusia, khususnya paru-paru, ada sekitar 300 alveolus yang berdinding tipis. Alveolus berfungsi sebagai tempat
untuk keluar masuk udara, oksigen, dan karbon dioksida pada paru-paru. Yang kedelapan ada laring. Laring merupakan organ pada leher yang melindungi trakea dan berperan penting dalam produksi suara. Peran laring dalam sistem pernapasan ialah menjadi saluran penghubung antara pangkal, rongga mulut, dan trakea. Fungsi laring sangatlah penting dalam sistem pernapasan dan proses pembentukan suara pada manusia. Sedangkan dalam pembentukan suara, laring memiliki jaringan yang disebut pita suara yang dapat menghasilkan suara dan bunyi. Laring sendiri merupakan sebuah saluran yang berbentuk tabung, tidak beraturan, dan terletak di antara faring dan trakea, serta di antara pangkal lidah dan trakea. Sistem yang kedua yaitu sistem endorfin pada tubuh manusia. Yang pertama, kelenjar hipofisis. Letak kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari berada di bawah otak besar. Kelenjar ini memiliki peran dalam mempengaruhi kerja kelenjar hingga disebut sebagai master of gland. Kelenjar hipofisis terdiri dari dua bagian depan, yaitu lobus anterior dan belakang, lobus posterior. Yang kedua, ada kelenjar pineal. Letak kelenjar pineal berada di dalam otak. Fungsi kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin pada tubuh yang berperan dalam menjaga kestabilan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan mengurangi depresi. Yang ketiga, ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berada di daerah leher. Ada 3 hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Ketiga hormon tersebut adalah tiroksin, tridohorin, dan kalsitonin. Yang pertama, tiroksin membantu dalam proses metabolisme, mengubah glikogen menjadi glukosa dalam hati. Yang kedua ada tridotorin, mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Yang ketiga ada kalsitonin, menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Yang keempat ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di daerah kelenjar gondok pada bagian leher. Tepatnya berada di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar ini berperan dalam menghasilkan kadar kalsium dalam darah. Yang kelima ada kelenjar timun. Letak kelenjar timun berada di daerah dada. Kelenjar timus merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang salah satu fungsinya mempengaruhi produksi sel darah putih. Kelenjar timus menghasilkan satu hormon, yaitu timosin, yang memiliki peran dalam membantu sistem kekebalan tubuh. Yang keenam yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal disebut juga sebagai anak ginjal atau suprarenalis. Sebutan tersebut sesuai dengan kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal. Fungsi hormon adrenalin pada tubuh adalah mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa di dalam darah. Yang ketujuh ada kelenjar pankreas. Letak kelenjar pankreas berada di dekat vertikulus atau lambung. Pada pankreas tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya pembuluh darah. Kelenjar pankreas menghasilkan 2 hormon, yaitu insulin dan glikogen. Yang pertama, insulin mengubah glikosa menjadi glukosen pada hati. Akibatnya kadar gula dalam tubuh akan turun. Yang kedua ada glikosen, mengubah glikogen menjadi glukosa. Akibatnya kadar gula dalam darah akan naik. Yang kedelapan ada kelenjar gonad. Kelenjar gonad dibedakan menjadi
dua yaitu kelenjar gonad pada wanita dan kelenjar gonad pada pria. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gonad pada wanita meliputi dua hormon. Yang pertama, estrogen, menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder wanita. Yang kedua, progesteron, menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gonad laki-laki meliputi satu hormon yaitu testosteron, yaitu memiliki peran dalam menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki. Demikian video dari saya. Terima kasih.